Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang di podcast kita pada kali ini. Perkenalkan nama saya Muna Syahidah. Di sini akan menjadi moderator pada tugas podcast kali ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, podcast ini kita akan membahas terkait studi kasus bisnis air minum retail. Jadi di sini kami dari kelompok 7 dari eh, program studi teknik lingkungan, ini merupakan tugas dari mata kuliah unit operasi. Dan di sini saya tentunya tidak sendirian karena ditemani dengan teman-teman dari kelompok 7. Eh, Mungkin nanti dari teman-teman ketika namanya saya panggil nanti jawab eh, sapaan saya ya. Oke, yang pertama di sini saya ditemani oleh Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Halo, Yang kedua ada Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. halo Mbak Mona, terima kasih. Ya, oke. Lanjut yang ketiga ada Mbak Lutfia. Halo Mbak Lutfia. Halo Mbak. Halo, oke. Yang keempat ada Mbak Suci Fitri Utami. Halo Mbak Suci. Halo Mbak. Dan yang terakhir ada Mbak Suciati Sitanggang. Nah, jadi Sucinya Halo ada di Mbak Mona. belakang. Halo. Oke, langsung aja nih. Karena teman-teman dari kelompok 7 sudah menyiapkan materi yang cukup informatif dan menarik. Nanti bisa disimak dengan baik sampai selesai karena nanti tentunya akan ada banyak insight dan juga pembahasan yang menarik yang bisa kita ambil manfaatnya. Dan tentu saja nanti kita juga membuka sesi untuk tanya jawab dan juga diskusi santai. Oke, langsung aja yang pertama, kita masuk ke pembahasan. Ini terkait keberhasilan dan kegagalan bisnis air minum retail. Ini yang akan menjelaskan pertama dari Mbak Suci Fitri. Oke, mungkin yang pertama bisa langsung Mbak Suci. Baik, terima kasih Mbak Mona. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan Pagi. menjelaskan mengenai keberhasilan dan kegagalan bisnis air minum retail. Yang pertama itu terkait keberhasilan, yang mana keberhasilan dalam bisnis air minum retail ini sangat ditentukan oleh strategi dan kualitas manajemen yang baik. Yang berikut faktor-faktornya, yang pertama ada kualitas produk, di mana konsumen itu membeli air minum dengan harapan air tersebut bersih, aman, dan sehat. Merek yang berhasil menjaga kualitas air secara konsisten termasuk rasa dan kejernihannya dan akan mendapatkan kepercayaan pasar. Seperti yang kita ketahuinya itu, contohnya dari merek Aqua. Brand tersebut berhasil mempertahankan kualitas air dengan kontrol ketat dari sumber hingga distribusi air minum tersebut. Yang kedua itu ada kekuatan brand, yang mana brand yang sudah dikenal luas akan lebih mudah dipercaya sehingga mempermudah pemasaran dan distribusi. Terus juga konsumen seringkali loyal pada merek tertentu karena reputasi dan persepsi kualitas. Yang ketiga itu jaringan distribusi yang efisien, yang mana keberhasilan juga bergantung pada seberapa mudah produk bisa ditemukan baik di toko fisik maupun dalam bentuk online. Dan juga perusahaan yang memiliki jaringan distribusi besar dan cepat akan lebih mudah meraih volume penjualan yang tinggi. Yang keempat itu ada penetapan harga yang sesuai, yang mana harga harus banding dengan nilai yang dirasakan konsumen. Produk terlalu mahal akan sulit bersaing, kecuali memiliki keunikan tertentu. Contohnya itu produk mineral berhasil masuk pasar dengan harga bersaing, sambil menawarkan nilai tambah seperti kandungan mineralnya. Yang kelima itu ada inovasi dan adaptasi. Perusahaan yang cepat merespon tren seperti kemasan ramah lingkungan atau sistem isi ulang galon tanpa merek atau refill akan lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Contohnya itu munculnya air galon non depot dengan sistem delivery lewat aplikasi online. Selanjutnya terkait kegagalan, yang pertama itu kualitas tidak konsisten. Sekali saja konsumen menemukan air bermasalah, misalnya bau, keruh, atau rasanya aneh, kepercayaan bisa hilang. Terus juga isu sering menghantam produsen kecil atau dapat isi ulang yang tidak menjaga sanitasinya. Yang keduanya itu minimnya diferensiasi, yang mana produk yang tidak menawarkan sesuatu yang unik atau bernilai tambah akan sulit bersaing, apalagi melawan varian pasar yang ada di perusahaan-perusahaan. Terus juga air minum yang hanya mengandalkan harga murah, tapi tidak punya keunggulan lain, cenderung gagal mempertahankan konsumennya. Yang ketiga itu ada distribusi yang lemah, yang mana produk yang tidak tersedia di tempat strategis, contohnya di minimarket, restoran, atau layanan antar, akan kalah bersaing meskipun punya kualitas yang bagus. Selanjutnya ada kurangnya izin resmi. Banyak bisnis kecil yang tidak memiliki izin resmi seperti BPOM atau SNI. Ini dapat menurunkan kepercayaan atau bahkan menimbulkan masalah hukum. Terus juga 5, kurang promosi dan edukasi pasar. Karena banyak bisnis gagal karena menganggap air minum adalah produk biasa dan tidak perlu promosi. Padahal kita ketahui kepercayaan konsumen itu tetap butuh komunikasi yang efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai keberhasilan dan kegagalan. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Mbak Suci. Mungkin ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi setelah uh, ada pemaparan nanti akan ada pertanyaan. Mungkin yang pertama saya sendiri yang Mbak Suci yang mau bertanya, menarik Boleh. pembahasannya terkait keberhasilan dan juga kegagalan dalam bisnis air minum retail. Nah, eh, ada nggak sih Mbak saran bagi yang mau memulai bisnis air minum retail ini? Baik, terima kasih Mbak Muna atas pertanyaannya. Terkait saran yang bagi pemula bisnis air minum retail itu pasti ada. Menurut saya sarannya itu jangan berburu-buru karena melihat banyak orang memulai bisnis air minum itu uh, kelihatannya itu simpel, padahal butuh perencanaan yang matang. Pertama, pahami dulu teknisnya, mulai dari proses filtrasi, perizinan, sampai kebersihan alat dan tangki. Jangan asal beli mesin yang murah karena kualitas air sangat menentukan kepercayaan pelanggan tentunya ya. Selanjutnya itu survei dulu lokasinya, mau di mana lokasi yang mau kita tempatkan. Pastikan ada peminatan yang stabil dan tidak terlalu banyak kompetitor. Kalau bisa ya pemilihan tempatnya itu yang padat penduduk, tapi belum banyak dapat air yang terpercaya. Nah, setelah itu pikirkan juga sistem pelayanan, apakah bisa antar galon atau pencatatan stok dan bagaimana menghadapi komplain dari pelanggannya. Dan yang paling penting itu menjaga kualitas. Nah, air minum itu salah satu produk yang sensitif tentunya ya Mbak Guna. Sesekali pelanggan merasa airnya nggak enak itu pasti kita langsung beralih ke produk minum yang lainnya. Karena hilangnya rasa percaya kita terhadap air minum tersebut. Jadi kita juga harus memastikan alatnya bersih, kita juga melakukan uji laboratorium, dan jangan pelit terhadap investasi untuk menjaga kualitasnya. Seperti itu, Mbak Muna. Oke, terima kasih Mbak Suci atas penjelasannya. Cukup sangat baik untuk jawabannya dan bisa dipahami. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasan yang kedua. Ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Suciyanti. Kepada Mbak Suciyanti, langsung aja Mbak, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Muna. Selanjutnya topik berdasarkan dasar hukumnya kita akan bahas di sini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dan dasar hukumnya itu juga berdasarkan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemeriksaan higien sanitasi. Standar Nasional Indonesia dengan nomor SNI 013553 200 tentang kualitas standar air minum di Indonesia. Berdasarkan baku mutu biologinya itu dilihat dari nilai batas bakteri total kaliformnya itu yang terkandung dalam air minum siap pakai yaitu sebesar 0/100 mili. Sedangkan nilai batas bakteri Escherichia colinya itu yaitu sebesar 0/100 mili. Dari baku mutu secara fisikanya itu dia itu tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Sedangkan kualitas kimia air yaitu tingkat kesadahan juga memenuhi standar yaitu rata-rata di bawah 500 miligram per liternya. Untuk baku mutu kimia tidak mengandung mikroplastik terutama BPA. Nah, untuk kualitas air minum itu adalah salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesuksesan bisnis dalam industri ini. Air yang aman, bersih, dan bebas dari kontaminan itu adalah air yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Untuk menjaga kualitas air minum yang dijual ini sangat penting karena mempertahankan kepercayaan pelanggan serta mematuhi regulasi yang berlaku. Ada 7 cara untuk memastikan kualitas air minum itu baik atau enggaknya nih. Yang pertama, pemilihan sumber air yang tepat. Langkah pertama ini yang paling penting ya teman-teman untuk memastikan kualitas air ini layak diminum atau enggak. Dari pemilihan sumber air yang baik, sumber air yang digunakan itu harus berasal dari lokasi yang tentunya tidak terkontaminasi dan dapat menyediakan air yang memenuhi standar kualitas air minum tadi. Yang kedua, proses penyaringan dan pengolahan yang tepat. Sistem penyaringan yang baik ini akan menghilangkan kontaminan seperti kuman, virus, dan zat berbahaya lainnya yang bisa ada dalam air. Beberapa teknologi ini penyaringan yang umum digunakan dalam industri air minum meliputi filtrasi karbon aktif, reverse osmosis atau RO, dan sistem ultraviolet atau UV, dan dapat juga dikombinasi agar lebih memastikan air ini bebas dari berbagai jenis kontaminan. Cara yang ketiga itu pengujiannya kualitas air secara rutin. Pengujian ini harus rutin secara berkala kita lakukan sebelum didistribusikan ke konsumen, baik di laboratorium independennya maupun di fasilitas produksinya. Pengujian ini juga meliputi pemeriksaan terhadap parameter-parameter yang penting seperti kadar pH-nya, kandungan mineralnya, total dissolved solids atau TDS-nya, keberadaan mikroorganisme patogen dan kandungan bahan kimia berbahaya lainnya. Dan yang keempat ini pemeliharaan dan kebersihan fasilitas produksi. Kebersihan fasilitas produksi sangat mempengaruhi kualitas air minum yang dihasilkan. Pemeliharaan rutin terhadap peralatan itu sangat penting eh, dan fasilitas produksi tidak hanya memastikan kualitas air tetap terjaga, tetapi juga meminimalisir segala resiko kerusakan yang mempengaruhi proses produksinya.
Yang kelima, sistem pengemasan yang aman dan higienis. Pengemasan adalah tahap kritis dalam memastikan kualitas air minum. Jadi pastikan untuk kemasan botol plastik atau kemasan kaca yang kita gunakan itu harus memenuhi standar kualitas makanan dan minuman, serta memenuhi standar kualitas eh, bahan berbahaya seperti BPA yang akan mengganggu kesehatan yang wajib dipastikan kemasan harus tertutup rapat untuk mencegah masuknya udara atau kuman yang dapat merusak air. Yang keenam, manajemen rantai pasokan. Pastikan juga air minum disalurkan melalui jalur distribusi yang bersih, penyimpanan suhu yang tepat dan terjaga kondisinya, serta menggunakan kendaraan yang sesuai dengan standar pengangkutan produk makanan dan minuman. Dan yang ketujuh, penerapan standar dan sertifikasi kualitas. Anda dapat memperoleh sertifikasinya itu dari badan nasional atau internasional yang mengawasi kualitas produk air minum, misalnya seperti ISO 22000 atau sertifikat dari BPOM di Indonesianya atau sertifikat halal jika diperlukan. Sertifikat ini menunjukkan komitmen bisnis kita terhadap kualitas dan keselamatan produk yang ditawarkan nih. Dari dua segi umum tentang kualitasnya. Yang pertama itu kualitas rancangan. Variasi dalam tingkat kualitas ini memang sangat dijaga. Maka dari itu istilah teknik yang disesuaikan adalah kualitas rancangannya. Dan yang kedua itu kualitas kecocokan. Seberapa baik sih produk itu sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang disyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas kecocokan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemilihan proses pembuatan, latihan dan pengawasan angkatan kerja, jenis sistem jaminan kualitas yang digunakan, seberapa jauh produk jaminan kualitas ini diikuti, dan motivasi angkatan kerja untuk mencapai kualitasnya. Begitu Mbak Muna, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sucianti. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Sucianti. Izin bertanya, Mbak. Oke, silakan Mbak Ica. Bisa langsung ke Mbak Suci. Oke, Mbak Suci, saya ingin bertanya dari materi yang udah Mbak berikan tadi, bagaimana langkah strategi peningkatan kualitas produk yang bisa diambil? Dan karena seperti yang kita tahu, ada istilah, ada harga, ada rupa. Apakah itu memang selalu harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk hasil yang bagus? Saya Menarik. cuma mau terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Menarik sekali ya pertanyaannya ya. Dalam meningkatkan strategi peningkatan kualitas produk dengan statistika ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi 3 elemen dasar nih Mbak, yang semuanya berfokus pada proses organisasi, yaitu yang pertama, perbaikan prosesnya, bertujuan untuk menemukan solusi dengan menghilangkan akar penyebab masalah kinerja usaha dalam pencapaian targetnya. Yang kedua, desain ulang proses, bertujuan untuk membangun bisnis yang lebih baik dengan cara menentukan suatu proses pada proses yang baru. Menetapkan strategis ini juga bisa disebut sebagai desain statistika, yaitu prinsip statistika digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat dengan kebutuhan pelanggan dan divalidasikan dengan cara pengujian. Yang ketiga, manajemen proses. Pada manajemen proses, kebijakan organisasi dan pelaksanaan statistikanya menjadi bagian yang menyatu dalam menjalankan program peningkatan kualitas produk, yaitu dengan melakukan perbaikan proses dan desain ulang proses yang dilaksanakan bersama dengan alat-alat peningkatan atau perbaikan dengan statistika secara terus-menerus untuk meningkatkan kerja, daya saing, dan probabilitas perusahaan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, Mbak Lutfia. Semoga menjawab pertanyaannya. Bagaimana Baik, Mbak Ica? Sucianti, sudah cukup jelas. Sama-sama, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Muna. Oke, terima kasih Mbak Suci dan Mbak Ica. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan terkait aspek kesehatan karena di air minum sendiri tentunya ada pembahasan mengenai kesehatan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Syifa kepada Mbak Syifa, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak Muna atas kesempatannya. Jadi masih menyambung, sebenarnya agak nyambung yang tadi ya. Kalau tadi dari segi kualitas, kita kali ini akan ngebahas tentang dari kesehatannya gitu. Nah, termasuk tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Suci, kalau misalnya baku mutu yang kita pakai di Indonesia, terutama itu ada dari segi kualitas dan kesehatannya. Nah, kalau misalnya dari aspek kesehatan, terutama di industri air minum, biasanya kita sebutnya sebagai hygiene. Hygiene sanitasi yang berupa upaya dalam bentuk kesehatan tentunya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya pencemaran terhadap air minum itu sendiri. Namun nggak hanya pencemaran terhadap air minum juga. Kita juga harus melihat hygiene sanitasi dari sarana yang digunakan, terutama untuk proses pengolahannya, penyimpanannya, bahkan sampai pembagian air minumnya atau proses distribusi air minum itu sendiri. Nah, tentu saja dari hygiene sanitasi ini kita tuh memiliki tujuan, yaitu gimana caranya masyarakat ini tidak tidak terpengaruh atau tidak mengalami potensi buruk akibat dari konsumsi air minum yang memang dari depot air yang tidak memperhatikan hygiene sanitasinya gitu. Dengan demikian, maka masyarakat tentu saja akan terhindar dari kemungkinan terkena resiko penyakit dari bawaan air minum itu sendiri. Nah, variabel-variabel dari uji hygiene sanitasi di depot air minum atau air minum dalam kemasan itu ada dari tempat, peralatan, sumber air baku yang digunakan, serta penjamah atau biasa kita sebutnya dengan operator.
Nah, nanti variabel-variabel ini akan dicek nih di skor gitu. Kalau misalnya lebih dari 70, maka hygiene sanitasinya bagus. Atau biasanya kita nilai hygiene sanitasi yang paling minimal banget untuk menjaga kesehatan masyarakat itu di range harusnya sih di atas 90 gitu ya. Cuman kalau di atas 70 itu sudah lolos lah gitu. Maka kalau misalnya di bawah 70 itu dinyatakan bahwa dari aspek kesehatannya atau hygiene sanitasinya itu sangatlah buruk gitu. Next. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan kalau ada variabel-variabelnya. Yang pertama tempat. Nah, kalau misalnya tempat itu dipastikan tempatnya itu jauh dari sumber pencemar. Kalau misalnya dalam tata ruangnya itu harus sudah terpisah, yang mana pas memasukkan air, yang mana pas nge-packing gitu ya. Terus jauh dari tempat sampah dan tempat sampahnya dipastikan harus tertutup, sirkulasi udaranya itu baik, tidak lembab. Terus pastikan semua peralatannya pada saat memasukkan air, galonnya pun itu harus steril. Terus drainasenya untuk pengairannya itu harus tertutup untuk mencegah faktor penyakit gitu. Terus yang terakhir itu harus apa namanya ada wastafel yang mudah dijangkau oleh penjelma atau operatornya karena untuk memastikan bahwa tubuh si sang operator ini harus selalu dalam keadaan yang bersih. Nah, selain tempat itu ada peralatan juga yang harus dipastikan peralatannya itu berstandar food grade atau ramah apa sih namanya istilahnya aman gitu ya untuk dimakan gitu ya atau masuk ke dalam tubuh. Terus filter-filter gitu dalam peralatannya itu harus rutin diganti. Terus ada sistem backwash, yaitu sistem backwash itu untuk mencuci ya, mencuci peralatan-peralatan. Terus sterilisasinya harus dilakukan secara rutin. Terus yang tadi tempatnya steril berarti harus dalam keadaan ruang tertutup. Terus kemasan ini ditutup dengan tutup yang selalu baru gitu. Jadi tidak disarankan atau tidak boleh sebenarnya untuk menggunakan tutup botol yang digunakan kembali. Yang ketiga ini ada penjama atau operator yang dipastikan ada pengecekan setiap hari bahwa menyatakan penjama ini harus bebas dari penyakit menular. Terus tadi harus selalu dalam keadaan hygiene atau selalu cuci tangan, memastikan keadaan tubuhnya harus steril, pakaiannya tentu saja bersih. Terus ada juga sertifikatnya gitu, tidak sembarang orang itu bisa menjadi penjama untuk kegiatan air minum ini ya, industri air minum, serta penjama ini harus dipastikan bahwa dia paham tentang operasional peralatan darurat. Terus yang terakhir ada sumber air baku yang digunakan sebagai air minum itu sendiri yang menyatakan bahwa dalam distribusi air baku atau pemanfaatan air baku ini disimpan di dalam tendon air sebelum akhirnya digunakan untuk air baku air minum itu tidak boleh disimpan dalam tendon air lebih dari 3 hari. Nah, air yang digunakan ini sebenarnya disarankannya ya, itu air pegunungan. Makanya PDAM rata-rata di tempat kita itu tidak untuk air minum, hanya untuk air kegiatan sehari-hari aja. Karena memang walaupun sudah diproses begitu rupa gitu ya, cuman karena menggunakan bahan kimia dalam prosesnya, itu tidak disarankan sebenarnya untuk air minum, kecuali air minum itu tuh berasal dari pegunungan gitu. Nah, tandon air tadi selain tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari, itu harus dalam keadaan tertutup dan tidak kontak langsung dengan matahari. Next, Mbak. Nah ini, kalau misalnya dari hygiene tadi tidak terpenuhi, jadi sebenarnya apa sih resikonya gitu ya ke masyarakat? Itu ada kontaminasi mikroplastik. Nah mikroplastik ini tadi udah agak sedikit disinggung sama Mbak Suci, yaitu ada apa ya kandungan-kandungan kimia yang ada biasanya ada di galon gitu ya. Galon itu kan dari plastik. Nah plastik ini tuh dalam pembuatannya itu ada nilon, ada polipropilen, ada polietilen, ada PET, BPA, BHPE gitu ya jenis-jenisnya. Biasanya senyawa kimia ini tuh yang tadi terkandungnya kalau nggak di kemasan plastiknya atau di galonnya atau di tutup botolnya. Nah ini mikroplastik ini tuh cenderung senyawa kimia yang mudah larut dalam air gitu. Apalagi kalau misalnya pada saat pengepakannya gitu atau enggak pada saat distribusinya itu langsung terkena paparan sinar matahari itu akan mempercepat larutnya senyawa-senyawa kimia ini dalam air gitu. Itu which is sangat bahaya gitu ya. Terus yang kedua itu karena dari paparan BPA atau paparan kimia tadi itu bisa menyebabkan masalah bagi perkembangan dan kesuburan masyarakat gitu ya manusia gitu. Karena BPA ini tuh sebagai dibaca sama tubuh kita itu sebagai estrogen palsu gitu ya yang menyebabkan kalau misalnya dalam ibu-ibu hamil gitu atau anak-anak yang dalam usia tumbuh kembang gitu bisa menyebabkan cacat lahir bahkan autisme gitu ya. Kalau misalnya bagi manusia dewasa itu BPA ini akan menyebabkan pubertas dini dan penurunan kualitas sperma. Yang selanjutnya itu tentu saja mikroplastik ini akan menyebabkan secara kumulatif gitu ya selama bertahun-tahun sudah menumpuk di badan kita itu bisa menyebabkan kanker, gangguan ginjal, bahkan kardiovaskular atau gangguan pada jantung gitu ya. Karena kandungan kimia yang mengendap ini selama bertahun-tahun terakumulasi gitu ya tertempel terutama pada jaringan lemak itu akan menyebabkan kelenjar di limfa dan itu memicu kanker itu sendiri gitu ya. Terus yang keempat itu ada obesitas dan diabetes karena BPA ini akan mempengaruhi tadi jaringan lemak ya atau tingkat penyimpanan lemak di tubuh kita yang mana BPA ini akan menyebabkan penumpukan gitu ya, penumpukan lemak-lemak di jaringan lemak di mana lemak itu disimpan sehingga manusia atau masyarakat yang mengkonsumsi mikroplastik atau BPA secara terus-menerus itu akan mengalami penambahan berat badan atau susah gitu ya menurunkan berat badan. Next.
Nah, ini selanjutnya atau yang terakhir itu biasanya kalau misalnya kita tidak melakukan hygiene sanitasi itu rawan terkena kontaminasi atau E. coli dari bakteri E. coli atau Torticolliform. Nah, tadi udah sempat dibahas sedikit bahwa ini merupakan baku mutu biologi yang harus benar-benar dicek gitu karena memang E. coli dan coliform ini tuh bisa menyebabkan dampak kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pencernaan. Biasanya di gejalanya gitu ya, gejala awalnya itu diare, namun kalau misalnya sudah parah itu diarenya bisa sampai berdarah bahkan muntah gitu. Nah, dari diare dan muntah yang berlebihan ini tentu saja akan manusia itu akan mengalami dehidrasi parah gitu. Kalau misalnya tidak ditangani segera, orang dehidrasi parah itu bisa berakibat fatal atau bisa sampai ke kematian gitu. Nah, yang ketiga itu ada sindrom uremic hemolitik atau kerusakan ginjal, bahasa mudahnya gitu. Dan yang terakhir itu akan mengalami perubahan sistem kekebalan tubuh gitu. Sistem kekebalan tubuh kita akan menjadi lemah. Terus kalau sudah lemah, semua penyakit akan mudah masuk ke tubuh kita, terutama meningitis, septikemia, infeksi saluran kemih, atau bahkan infeksi di pencernaan, terutama di usus. Gitu Mbak Munah dari aspek kesehatannya mungkin. Oke, terima kasih Mbak Syifa pemaparannya terkait aspek kesehatan. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya ke kepada Mbak Syifa terkait pembahasan aspek kesehatan. Ya, Mbak Cipa, izin bertanya, Mbak. Boleh, Mbak Ya, Suci? ya. Dari hasil paparan yang telah Mbak jelaskan tadi, itu kan berarti pengaruh paparan panas terhadap kualitas di dalam kemasan tersebut sangat berpengaruh ya. Nah, Ya. bagaimana sih perusahaan mengelola distribusi dan penyimpanan air minum kemasan untuk mencegah paparan panas yang dapat merusak kualitas air tersebut? Nah, apakah terdapat prosedur khusus yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kualitas air pada masa distribusi tersebut? Oke, ini Mbak moderator bisa langsung aku jawab aja. Iya, silakan Mbak, langsung dijawab aja. Oke, terima kasih Mbak Suci atas pertanyaannya. Memang tadi sempat kesinggung sedikit ya kalau misalnya sinar matahari ini akan mempengaruhi si mikroplastik gitu ya, mempengaruhi kecepatan larutan mikroplastik ke air itu sendiri gitu. Nah, tentu saja memang karena ini penting gitu ya, semua perusahaan air minum baik yang retail sudah besar gitu, seperti Aqua atau mungkin yang isi ulang gitu sebenarnya ada prosedur tersendiri gitu ya untuk mencegah gimana caranya sinar matahari ini tuh tidak terpapar secara langsung gitu, apalagi pada saat proses distribusi. Jadi memang kalau misalnya yang pertama itu bisa kita atur atau prosedurnya gitu dari segi kendaraan. Kalau misalnya kendaraan yang dipakai itu memang diwajibkan untuk kendaraan yang tertutup sebenarnya gitu ya. Karena memang pada saat proses distribusinya ini yang paling rawan terkena matahari itu pada saat distribusi di kendaraannya gitu. Kalau memang memungkinkan sebenarnya perusahaan itu diwajibkan untuk memakai kendaraan pengangkut dengan bak tertutup gitu. Sebenarnya prosedur-prosedur ini sudah digunakan atau dilakukan oleh PT-PT besar gitu ya, terutama di Aqua gitu, karena mereka memastikan armadanya itu sudah tertutup untuk menjaga kualitas produk hingga hingga ke konsumennya. Memang semua ini sudah diatur dalam regulasi dari BPOM yang tadi sudah agak disinggung sedikit di awal gitu ya, karena perusahaan-perusahaan besar gitu kan harus menjaga kualitasnya gitu ya untuk menjaga nama baiknya gitu tadi. Selanjutnya itu selain pada saat proses distribusi itu harus dipastikan juga pada saat penyimpanannya di gudang gitu karena pada saat sudah diisi airnya ke dalam galon terus kan pasti disimpan dulu ya di dalam gudang sebelum akhirnya distribusi. Gudang itu tuh harus bersih, sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, terus bebas dari benda-benda berbau menyengat atau yang tajam gitu ya, yang sekiranya akan mempengaruhi kualitas air. Terus idealnya gudang ini tuh harus dalam suhu ruangan atau sebenarnya lebih dingin seharusnya, yaitu sekitar 10 derajat sampai 21 derajat kalau berdasarkan regulasinya gitu. Karena memang air minum kemasan ini eh, rawan gitu ya. Apa sih namanya? Karena langsung diminum gitu sama masyarakat gitu. Jadi harus benar-benar aspek kesehatannya itu harus dijaga gitu. Selain yang tadi berbau menyengat, itu kita juga harus menjauhkan air minum kemasan ini dari bahan-bahan kimia ya, seperti bensin atau pembersih lantai gitu ya, atau pelarut yang mudah menguap gitu karena akan mempengaruhi rasa dari air itu sendiri. Terus yang ketiga ada pada saat rotasi stok atau pemantauan kualitasnya gitu. Perusahaan ini harus melakukan rotasi stok secara berkala untuk memastikan air minum yang keluar atau air minum yang terdistribusi di awal itu merupakan air kemasan yang lebih lama atau yang sudah lebih dulu dikemas gitu ya. Karena untuk meminimalisir proses tadi larutnya mikroplastik ke dalam air itu sendiri gitu. Terus yang keempat ada memastikan bahwa setiap mitra atau agen air itu memiliki edukasi gitu ya betapa pentingnya untuk memastikan kualitas dari air ini sendiri gitu ya. Edukasi ini kita sampaikan kepada mitra-mitra dan agen terkait tata cara penyimpanan dan distribusi yang benar. Karena kalau misalnya dari hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sebagian toko yang belum mendapatkan edukasi yang memadai gitu ya terkait pentingnya perusahaan untuk terus meningkatkan komunikasi dan pelatihan gitu kepada mitra dan agen yang bekerja sama. Nah, yang terakhir ini ada pengawasan dan evaluasi rutin. Perusahaan air minum, terutama perusahaan air besar, itu harus melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap proses distribusi untuk memastikan bahwa semua standar
standar dan regulasi ini terpenuhi gitu ya atau dipatuhi. Hal ini termasuk memeriksa kondisi kendaraan pengangkut tadi, terus penyimpanannya memastikan tidak ada pelanggaran atau sudah sesuai prosedur dan memastikan bahwa kualitas produk ini benar-benar terjamin hingga ke masyarakat gitu. Prosedurnya gitu Mbak Suci kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas penjelasannya. Ya. Sangat membantu mengenai pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Muna. Oke, terima kasih Mbak Syifa dan juga Mbak Suci terkait pertanyaannya tadi. Oke, kita mungkin masuk ke pembahasan selanjutnya terkait analisis strategi korporasi air minum retail di Indonesia. Ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Lutfia. Kepada Mbak Lutfia, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Muna. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi korporasi air minum retail market leader di Indonesia. Nah, pasar air minum dalam kemasan atau AMDK, Indonesia itu sangat besar, sekitar 35 miliar liter per tahun. Pemain utama menempati sekitar 50% pasar. Nah, biasa merek-merek lokal seperti Aqua, Limineral, dan Cleo itu paling dominan. Sedangkan merek-merek lain itu masing-masing hanya menguasai 1-5% pasar. Data terbaru yang saya dapat di tahun 2021 hingga di tahun 2024 itu menunjukkan tren pasar itu bergeser, di mana top brand indeks Aqua itu turun dari 62,5% itu menjadi 46,9%, sedangkan Mineral itu malahan naik pesat dari 4,6% menjadi 18,8%. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis strategi korporasi air minum dari menjelaskan mengapa Aqua, Mineral, dan Cleo menjadi pemain besar lainnya dalam market leader ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa Aqua, Limineral, Cleo, dan pemain besar lainnya itu dapat bermain di leader. Itu karena dari strategi bisnis, di mana dalam strategi bisnis itu mencangkup tentang distribusi dan ekspansi. Di mana kita ambil contoh itu dari Aqua. Aqua itu mengandalkan jaringan distribusi yang sangat luas, yang menjangkau seluruh Nusantara dengan dukungan puluhan pabrik dan depo di berbagai pulau. Nah, di Limineral sendiri juga sangat agresif-agresifnya untuk memperluas pabrik. Pada tahun 2016, dari wilayah Ciawi, Sukabumi, Pasuruan, Medan, Makassar, Cianjur, dan Palembang. Nah, juga membentuk supply chain yang kuat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Sedangkan Cleo juga bahkan memiliki puluhan pabrik di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusantara. Jaringan distribusi luas ini memastikan produk mereka itu tersedia hampir di semua daerah. Selain pasar domestik, Aqua dan Mineral juga mulai berekspansi regional, itu mengekspor ke Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, bukan hanya dari strategi bisnis, bukan hanya dari distribusi dan ekspansi, dari segi harga dan volume produksi juga sangat mempengaruhi analisis kepemimpinan pasar air minum kemasan di Indonesia dari segi harga dan volume produksi. Nah, kita ambil contoh lagi dari Aqua. Dia itu mendominasi volume penjualan best selling yang sangat besar di atas Mineral. Dan dana dan sumber daya yang besar juga memungkinkan Aqua itu menginvestasikan ratusan juta dolar per tahun untuk ekspansi yang mempunyai rencana 10 pabrik baru dari tahun 2018. Nah, Cleo sendiri juga mengisi segmen pasar menengah ke bawah dengan volume yang lebih kecil, namun didukung oleh kualitas dan inovasi kemasan secara keseluruhan, skala produksi yang besar, dan rencana ekspansi pabrik baru memastikan ketiga merek ini bisa memenuhi permintaan nasional. Dari kemitraan dan kolaborasi, Aqua itu memiliki citra perusahaan bertanggung jawab dengan bekerja sama di program sosial, misalnya dari program Wash, Water, Access, Sanitation, Hydration untuk meningkatkan akses air bersih. Dan Mineral juga memperkuat citra lokal dengan kolaborasi acara besar seperti Kemitraan Masjid Istiqlal pada tahun 2024 kemarin dan kampanye CSR. Nah, Cleo juga meningkatkan kemitraan dan kolaborasinya melalui dalam kegiatan sosial dan menekankan kesejahteraan konsumen. Nah, bukan hanya dari strategi, tapi juga ada dari strategi operasional. Untuk mendukung skala bisnis besar, merek-merek yang terkenal seperti Aqua, Mineral, dan lain-lainnya itu, mereka juga mengoperasikan sekitar 21 pabrik itu terbesar di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, serta Sulawesi. Dengan pusat koordinasinya itu ada di Jakarta. Nah, selanjutnya dari teknologi pengemasan. Brand-brand besar ini juga diproduksi dengan standar FSSC 22000 dan memenuhi persyaratan BPOM, SNI, serta sertifikasi halal. Bukan hanya itu, Liminal juga mengusungkan inovasi kemasan praktis dan misalnya seperti galon sekali pakai yang berpegangan gitu untuk kenyamanan dan kebersihan lebih baik. Dari efisiensi logistik dan jangkauan. Dengan infrastruktur pabrik melimpah, ketiga merek ini memaksimalkan distribusi nasional. Dari Aqua misalnya memiliki ribuan titik distribusi atau lebih dari 2 juta outlet melampaui depo utama di berbagai pulau. Terus Cleo dan Mineral juga membangun jaringan sub-dealer regional. Kondisi ini juga membuat produk mereka tersedia mulai dari pasar tradisional hingga supermarket di pelosok. Selanjutnya dari branding.
Aqua memosisikan diri sebagai pelopor dan merek air mineral 100% murni di Indonesia. Kampanye iklan seperti tidak semua air itu Aqua dan logo 100% murni itu menegaskan kualitas dan kepercayaan. Keberhasilan branding ini terlihat dari top brand award yang mereka dapatkan di pangsa brand Aqua ya pangsa brand Aqua sangat dominan. Jadi seperti misalnya kita kalau misalnya mau beli minum nih, kita Aqua dong gitu. Saya mau Aqua satu, padahal walaupun itu bukan Aqua tapi kita pasti nyebutnya Aqua kalau mau beli minum. Nah, itulah kenapa Aqua itu selalu branding kemasan itu selalu branding gitu. Dan kalau misalnya dari mineral, mereka juga menciptakan citra lokal tersendiri seperti dengan desain kemasan modern dan slogan ada manis-manisnya gitu. Yang menonjolkan sensasi unik air mineral sebagai strategi pemasaran emosional. Nah, dari kepercayaan konsumen, loyalitas sangat tinggi pada merek-merek ini seperti dari Aqua. Itu misalnya dikenal dengan sangat dipercaya karena komitmen kualitas dan historinya yang panjang. Karena Aqua itu udah dari lama, jadi kita lebih kepercaya dengan Aqua. Sebuah studi juga menyebutkan loyalitas konsumen, jaringan distribusi kuat, dan branding yang powerful itu sebagai faktor utama keberhasilan Aqua. Di Mineral dan Clio juga terus memperkuat reputasi melalui sertifikat halal dan SNI, edukasi publik, dan serta citra-citra asal produk yang bersih. Upaya pemasaran digital, sponsorship, dan sosial media yang konsisten membantu mereka meraih perhatian segmen muda hingga menengah. Kalau dari segmentasi pasar itu aku juga menjangkau semua lapisan dari keluarga kelas atas, kelas menengah juga. Terus ada nama regulasi. Pasal AMDK diatur ketat oleh standar kesehatan dan lingkungan. Produsen harus memperoleh izin BPOM, mengikuti SNI, serta sertifikasi halal. Jadi semua produk itu memastikan produknya 100% murni dan kemasan botol daur ulangnya memenuhi semua standar pemerintahan dari BPOM, halal, dan SNI. Sehingga dari materi yang saya sampaikan ini, keberhasilan Aqua di Mineral Clio itu sebagai market leader didorong oleh sinergi beberapa faktor dari mencakup distribusi yang luas, ekspansi pabrik, dan kemitraan yang kuat, operasionalnya ditunjang skala produksi besar, dan teknologi kemasan terkini dari sisi branding. Ketiganya juga membantu citra merek kuat dan loyalitas konsumen melalui kampanye dan CSR. Dan tidak kalah penting juga semua memenuhi standar baku mutu dari BPOM dan SNI serta inisiatif lingkungan seperti daur ulang dan konservasi. Mungkin itu yang bisa dapat. Oke, terima kasih Mbak Fia terkait pembahasan Terima kasih. strategi bisnisnya. Moderator Mbak Muna. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya dong buat Lutfia. Iya, Mbak Alia boleh. Aku mau nanya Mbak terkait tadi kan materinya disampaikan sama Mbak Lutfia nih. Kalau misalnya kan tadi itu ada tuh nyambung market leader ya. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan market leader dalam industri air minum retail gitu? Terus kenapa penting banget nih bagi korporasi air minum retail untuk menjadi market leader? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Mbak. Market leader sendiri itu merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dan pengaruh paling besar dalam industri, serta menjadi panutan dalam inovasi, distribusi, harga, dan promosi. Untuk menjadi market leader itu memberikan keunggulan, kompetitif, serta loyalitas pelanggan, kekuatan negosiasi dengan distributor, efisiensi biaya, serta juga kemampuan dalam bertahan dalam persaingan. Gitu Mbak, gimana? Atas penjelasan dari saya. Oke, udah cukup paham sih soalnya tadi udah jelasin di materi disinggung dikit juga. Terima kasih Mbak Lutfia. Oke, terima kasih Mbak Lutfia dan Mbak Alia. Kita langsung masuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Tadi sudah dibahas terkait analisis strategi bisnisnya. Tadi juga dipaparkan terkait data juga terkait market leader dari bisnis air minum retail. Selanjutnya kita membahas terkait penurunan penjualan bisnis air minum retail. Oke, ini akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Langsung saja. Jadi terkait penurunan penjualan bisnis air minum retail ini diperoleh data dari Top Brand Award di tahun 2021 oleh Frontier Consulting Group. Nah, di situ ada beberapa brand, ada Aqua, Ades, Club Mineral, dan juga Cleo. Dari data tersebut yang diperoleh di tahun 2019 sampai 2021, ini menunjukkan Aqua tetap menjadi leader di bisnis air minum retail. Namun di beberapa brand sendiri itu ada sedikit penurunan dari brand Le Mineral di tahun 2020 ke 2021 karena dari 6,1% ke 4,6%, sedangkan produk-produk lain rata-rata mengalami nilai yang stuck ataupun sama begitu, sedangkan Le Mineral sendiri mengalami penurunan. Jadi di sini akan dibahas terkait aspek bisnis dan non bisnisnya mengapa Le Mineral bisa mengalami penurunan di saat produk yang lain nilainya sama. Oke, yang pertama terkait aspek bisnis, ini terjadi persaingan ketat antara bisnis air minum retail dan juga secara data, merek Aqua ini tetap menjadi market leader. Jadi, karena di Indonesia sendiri untuk bisnis air minum retail ini juga sudah semakin banyak dan semakin banyak merek-merek ternama yang bersaing, akhirnya adanya persaingan yang cukup ketat antara brand-brand dari air minum sendiri. Dan yang kedua, ini dari aspek bisnis,
Le Mineral ini distribusinya jauh dan ketersediaannya masih relatif minim gitu karena belum menjangkau seluas Aqua begitu. Dan untuk harga dan strategi pemasarannya mungkin masih kurang linier begitu dibandingkan dengan brand Aqua. Yang selanjutnya tenaga produksi sulit didapat. Jadi kalau bisnis retail di daerah atau di daerah ya atau di daerah yang berkembang begitu. Dan yang selanjutnya dari aspek bisnisnya kenapa bisa mengalami penurunan itu dari bisa jadi bahan pembantu yang sulit didapatkan. Jadi proses produksinya bisa jadi terkendala karena tadi bahan pembantunya yang sulit didapatkan. Yang selanjutnya ada faktor permodalan yang belum kuat. Jadi belum banyak investor-investor yang masuk ke brand tersebut untuk menjadi modal dalam penguatan dari bisnisnya. Yang selanjutnya ada promosi dan sosialisasi belum maksimal. Jadi kalau dibandingkan dengan Aqua yang brandingnya atau kampanyenya sudah sangat besar dan pengaruhnya juga sudah cukup besar, kayak tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Lutfia bahwa kita aja sekarang menyebut air minum dalam kemasan sendiri itu biasanya kita menyebutnya Aqua. Artinya kan sudah ada di mindset orang-orang bahwa air minum itu ya Aqua begitu. Nah itu kan artinya brandingnya sudah sangat kuat untuk Aqua, sedangkan Le Mineral belum seperti Aqua begitu. Oke, next. Nah, selanjutnya terkait aspek non bisnisnya. Jadi penurunan penjualan bisnis air minum ini juga dipengaruhi beberapa aspek di luar dari aspek bisnisnya. Yang pertama terkait isu dan kesadaran lingkungan masyarakat. Ini mempengaruhi terkait pembelian dari produk air minumnya sendiri. Jadi saat ini lagi eksis tentang permasalahan lingkungan. Artinya masyarakat sudah semakin sadar tentang lingkungan. Sedangkan Le Mineral sendiri dia brandingnya lebih banyak memakai air minum dalam kemasan yang sekali pakai gitu. Artinya kemasannya tidak bisa digunakan kembali untuk menjadi botol minum kembali. Jadi masyarakat sangat meng-highlight apakah perusahaannya ini bertanggung jawab atas produknya begitu. Sedangkan Aqua sendiri dia walaupun sekali pakai, namun mereka juga memiliki program lain terkait lingkungan ini. Bagaimana mereka si Aqua ini bertanggung jawab atas produknya. Jadi ada program Aqua Peduli ataupun botol-botol Aqua yang sekali pakai itu tadi bisa didaur ulang 100% bisa didaur ulang untuk dijadikan produk lain ataupun bisa dijadikan kemasan. Yang kedua, adanya perubahan gaya hidup pasca pandemi. Jadi pandemi kemarin itu sangat berpengaruh terhadap penjualan bisnis air minum. Jadi banyak yang akhirnya beralih menggunakan tumbler dan untuk di rumah tangga lebih banyak memakai filter air minum begitu. Dan yang ketiga, tren kesehatan ini dan air ini juga berpengaruh terhadap penjualan bisnis air minum sendiri. Jadi orang-orang akan memilah lebih bisa memilah apakah Aqua ini keunggulan dari sisi kesehatannya seperti apa, di Le Mineral dari sisi kesehatan seperti apa, apakah dari pH-nya atau dari sisi kandungan mineralnya yang dikandung dalam air minum tersebut. Dan yang terakhir kepercayaan merek. Artinya tadi yang kita pun sudah bisa termindset bahwa air minum dalam kemasan itu ya Aqua gitu. Nah, sedangkan Le Mineral belum mencapai di titik itu, akhirnya ya orang-orang belum terlalu percaya terhadap merek Le Mineral. Nah, itu juga menjadi faktor mengalami penurunan dari produk Le Mineral gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya Mbak Muna, boleh ya? Sedikit. Boleh, silakan Mbak Ziva. Kalau misalnya tadi kan udah dibahas ya tentang aspek bisnis sama non bisnisnya gitu, terutama di Le Mineral ini ya gitu ya. Nah, aku penasaran aja gimana sih sebenarnya langkah perbaikan yang strategis gitu ya, yang bisa ditinjau nih dari yang tadi udah sedikit dijelasin dari aspek bisnis maupun non bisnisnya untuk si Le Mineral ini supaya tidak terus-menerus gitu Mbak mengalami penurunannya gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Ziva atas pertanyaannya. Ya, jadi bisa dibagi menjadi dua dari aspek bisnis dan juga non bisnisnya untuk supaya produk Le Mineral ini tidak terus mengalami penurunan dari sisi penjualannya. Yang pertama dari sisi bisnis, ini kita perlu merubah branding produk. Sebetulnya tagline ada manis-manisnya yang biasa dipakai oleh Le Mineral itu sudah cukup unik, tapi perlu dikuatkan supaya bisa lebih bersaing lagi dengan market leader lainnya seperti Aqua, Ades, Club ataupun Leo. Jadi bisa dibuat dengan campaign edukatif mengenai manfaat kandungan mineral alami yang terkandung dalam Le Mineral itu sendiri, ataupun juga membuat varian produk lainnya dengan ditambahkan fungsi ataupun dengan membuat packaging botol. Misalkan Le Mineral ini kolaborasi dengan kartun anak-anak. Nah, itu nanti bisa muncul produk khusus anak-anak, edisi anak-anak, ataupun juga dengan ditambahkan fungsi. Misalkan kalau sekarang kan lagi ngetren banget soal olahraga gitu kan. Jadi banyak orang yang lari, banyak orang yang olahraga, otomatis mereka perlu air minum yang tentunya bisa
menyegarkan kondisi tubuh setelah olahraga. Misalkan bisa ditambahkan whey mineral ditambahkan dengan kandungan elektrolit untuk membantu pemulihan setelah olahraga seperti itu. Yang kedua bisa dengan memaksimalkan distribusi dan juga ketersediaan produk. Jadi memperluas jaringan distribusi ataupun distributornya ke luar kota, khususnya di daerah-daerah ataupun kota yang kecil begitu. Dan tidak lupa seperti yang sudah banyak dilakukan dari brand-brand air minum lainnya, yaitu berkolaborasi dengan UMKM. Nah itu mungkin bisa lebih dimaksimalkan kembali. Yang selanjutnya ada digitalisasi promosi dan penjualan. Jadi mungkin ini bisa lebih digaungkan lagi terkait promosi digitalnya. Misalkan bisa dengan membuat toko resmi di e-commerce dengan promo eksklusif dan adanya promo tersendiri untuk member dari air minum yang galon misalkan gitu. Jadi ada membershipnya tersendiri. Nah yang terakhir ada manajemen rantai pasok dan juga efisiensi produksi. Jadi mempertimbangkan investasi dalam bioplastik atau kemasan daur ulang untuk mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan citra mereknya sendiri. Itu dari aspek bisnisnya. Nah, dari aspek non bisnisnya itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait sustainability dan juga lingkungannya. Jadi saat ini kan masyarakat sudah lebih aware terkait permasalahan lingkungan. Jadi isu sensitif saat ini salah satunya terkait penggunaan plastik kemasan sekali pakai. Nah saat ini Le Mineral ini hanya bisa digunakan sekali pakai, baik yang botol minum yang ukuran kecil, sedang, yang 600 ml ataupun yang besar itu cuma sekali pakai. Bahkan yang 15 liter yang versi galonnya pun itu juga cuma sekali pakai. Nah, karena hanya bisa sekali pakai, otomatis masyarakat jadi isu di masyarakat karena penggunaannya sekali pakai. Sehingga perlu adanya campaign yang menginformasikan bahwa botol mineral ini nantinya bisa didaur ulang 100%. Dan tidak lupa membuat program lanjutan dari campaignnya tersebut, adanya program seperti Aqua Peduli, di mana produk kemasan sekali pakainya itu didaur ulang untuk dijadikan kemasan yang kemasan kembali yang dari daur ulang, sehingga juga jadi ada ininya apa kayak jadi lebih ramah lingkungan gitu karena kan dibuatnya dari kemasan daur ulang begitu. Dan yang selanjutnya ada citra sosial dan edukasi masyarakat. Jadi perlu adanya campaign transparansi sumber air untuk meyakinkan konsumen bahwa produksi dan kualitas air ini terjaga dan terjamin gitu. Dan tidak lupa karena untuk dihasilkannya produk air minum dalam kemasan ini artinya ada perusahaannya, ada pabriknya yang otomatis di sekitarnya ada masyarakat. Jadi perlu adanya program CSR yang lebih berdampak lagi ke masyarakat, terutama pengadaan air dan juga edukasi kualitas air minum itu sendiri. Dan selain itu perlu juga disesuaikan lagi dengan regulasi pemerintah. Misalkan di regulasi pemerintah itu perlu adanya pencantuman terkait lingkungannya, misalkan melaporkan jejak karbon dan target pengurangannya secara terbuka. Itu bisa disampaikan di sustainability report-nya. Jadi perlu ada report-report supaya lebih meyakinkan lagi dari si produknya. Dan yang terakhir membuat branding positif di masyarakat. Ini dengan melibatkan pabrik figur yang dapat dipercaya dan dapat memiliki nilai positif di masyarakat. Jadi ini bisa kita lihat juga sih sebenarnya kayak misalkan di KRL gitu kan suka ada iklan-iklan masuk. Nah mungkin bisa di situ. Terus biasanya juga melibatkan public figure atau artis-artis yang bisa menginfluence masyarakat dan nantinya bisa menjual meningkatkan penjualan dari produk tersebut begitu. Mungkin gitu Mbak Syifa untuk penjelasannya, semoga bisa dipahami. Iya, benar lengkap sekali Mbak Mona. Intinya harus dinamis gitu ya, mengikuti perkembangan zaman lah ya. Makasih Mbak Betul. Mona atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir. Ini terkait studi kasus kualitas air minum isi ulang pada depot air minum di Kabupaten Manokwari Selatan. Ini mungkin akan dijelaskan langsung oleh Mbak Alia Dewata. Langsung saja Mbak Alia Dewata, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Muna. Lanjut studi kasus yang kita ambil itu studi kasus air minum isi ulang pada depot air minum di Kabupaten Manokwari Selatan. Itu berarti di daerah timurnya Indonesia ya. Untuk latar belakang sendiri itu air minum merupakan produk bagi manusia. Terus nanti untuk beberapa tahun terakhir itu penggunaan air isi ulang menjadi pilihan yang populer di masyarakat karena harganya kan terjangkau dan eh, cukup sering dapat ditemukan di daerah sekitar gitu. Namun munculnya kekhawatiran mengenai kualitas air yang disuplai oleh agen air ini, terutama yang tidak menjalankan proses sterilisasi dan pengujian kualitas air secara konsisten. Baiklah, untuk studi kasusnya sendiri itu bertujuan untuk menilai kualitas air minum yang dijual oleh agen air isi ulang. Lalu untuk identifikasi kepatuhan agen terhadap standar sanitasi dan prosedur pengolahan air. Dan juga untuk rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pengujian dari kualitas air. Untuk metode penelitian sendiri itu ada diambil 5 sampel dari agen air isi ulang yang berbeda di kawasan Manokwari. Untuk parameternya sendiri ada fisika, kimia, dan biologi. Dan menggunakan standar acuan Permenkes nomor 492 tentang persyaratan kualitas air minum.
Lalu untuk hasil dari kelima sampel yang sudah diambil itu, yang pertama ada sampel A dan B ternyata tidak memenuhi syarat mikrobiologis karena ditemukannya bakteri E. coliform dan E. coli. Lalu juga di sampel C ternyata pH di bawah standar yaitu 5,2 yang berisiko menyebabkan iritasi pada lambung. Lalu ada sampel D dan E yaitu memenuhi semua parameter, menunjukkan bahwa prosedur sterilisasi dan perawatan peralatan dilakukan dengan baik. Jadi dari antara 5 sampel hanya 2 yang memenuhi standar dari sterilisasi air minum, depot air minum. Terus untuk beberapa agen itu tidak memiliki sertifikasi layak untuk hygiene sanitasi depot air minum atau DAMIU. Jadi untuk diskusinya sendiri, itu penyebab utama ketidaksesuaian adalah kurangnya pemeliharaan alat, penggantian filter yang jarang, serta pengisian air galon tanpa sanitasi yang memadai. Lalu untuk pengetahuan operator depot masih mengenai standar kualitas air minum itu masih rendah. Lalu ada pengawasan dari dinas kesehatan itu belum optimal untuk wilayah setempat. Jadi kesimpulannya pada studi kasus ini yaitu berdasarkan hasil studi, sebagian besar agen air minum isi ulang itu belum memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama pada aspek mikrobiologis dan kimianya. Lalu ditemukannya juga kontaminasi bakteri seperti E. coli, serta ketidaksesuaian pH menunjukkan bahwa proses filtrasi dan sanitasi belum dilakukan secara optimal. Yang ini dapat memperburuk atau kurangnya pemahaman operator mengenai produk hygiene, minimnya perawatan, serta lemahnya pengawasan. Lalu kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun air isi ulang menjadi pilihan ekonomis bagi masyarakat, kualitas dan keamanannya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan bagi pelaku usaha. Lalu inspeksi rutin, serta edukasi kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih depot yang terpercaya dan bersertifikasi. Untuk rekomendasinya, itu bisa pelatihan rutin bagi pemilik dan juga operatornya, terus inspeksi secara berkala oleh dinas kesehatan setempat, lalu ada wajib sertifikasi ulang setiap tahunnya, dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih selektif memilih depot yang sudah bersertifikat dan menunjukkan hasil laboratorium yang terbuka. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau nanya dong Mbak Alia, Boleh, Mbak Suciyanti. dari pemaparan Mbak tadi kan masih banyak pengusaha yang masih belum concern terhadap kepatuhan dari baku air minum ini ya Mbak ya. Kalau Hmm. misalnya eh, dampak dari mengkonsumsi air ulang yang nggak memenuhi standar itu apa ya Mbak? Karena saya masih baru tahunya itu kalau E. coli kan memang biasanya adanya di air dan dia biasanya menyerangnya pencernaan nih Mbak. Apakah ada yang lebih dari itu ya Mbak dampaknya ya? Oke, terima kasih Mbak Suciyanti. Saya ingin menjawab ya pertanyaan Mbak Suciyanti. Untuk dari dampak dari mengkonsumsi air isi ulang yang tidak memenuhi standar kualitas, ya itu kan bisa dampak serius ya, terutama bagi kesehatan. Yang pertama tadi kan ada E. coli atau coliform ya. Itu kan bakteri patogen yang beresiko untuk mengalami penyakit menular seperti diare, kolera dan tipes. Terus untuk dalam jangka panjangnya itu bisa terkena paparan logam berat atau senyawa kimia yang berlebihan akibat pengolahan yang tidak benar, bisa menyebabkan gangguan hati, gangguan ginjal, bahkan yang paling parah itu berisiko kanker. Selain itu, air dengan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan karena kan setiap lambung itu punya standar pH-nya sendiri ya, gitu. Terus ada juga anak-anak, lansia, atau individu yang sistem imunnya lemah merupakan kelompok paling rentan terhadap efek ini. Karena itu pentingnya bagi masyarakat untuk memastikan kalau air yang dikonsumsi berasal dari sumber yang higienis dan juga telah melakukan pengujian kualitas secara berkala. Jadi ada quality controlnya sendiri buat si depot air minum ini sendiri. Makasih Mbak Alia sangat menjawab pertanyaan saya. Baik, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Alia dan Mbak Suci atas pertanyaan dan juga jawabannya. Oke, kita sudah di penghujung podcast nih teman-teman. Jadi itu tadi adalah pembahasan yang menarik pada hari ini terkait bisnis air minum retail. Ya semoga aja informasi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 7 yang sudah berbagi materi, udah sharing-sharing, juga sudah menambah insight untuk kita semua dengan jelas dan juga menarik. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya dan juga mewakili dari teman-teman kelompok 7 pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam, terima semuanya kasih. sudah menonton. Terima kasih Mbak Muna.